Pasangan Sandra Dewi dan Harvey Mois fix auto bangkrut. Amblasnya harta dan roda ekonomi Sandra dan Harvey seakan diumumkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin siang. Dalam sidang pembacaan putusan kasus mega korupsi tata niaga timah senilai 300 triliun itu, terdakwa Harvey divonis 6 tahun 6 bulan penjara plus denda 1 miliar yang jika tidak dibayar harus diganti hukuman penjara 6 bulan serta pidana tambahan berupa kewajiban mengganti kerugian negara senilai 210 miliar. Seperti inilah detik-detik Hakim Ketua menyatakan Harvey bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada kasus mega korupsi timah. Masuk sambil jalan. Sambil jalan. Terus maju, Bro. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah. Ya, itu untuk terdakwa ini silakan. Kita tuh melihat itu isi pertimbangan hakim itu sama persis dengan tuntutan, sama persis. Hanya mengubah kata bahwa menjadi menimbang. Nah ini juga yang buat kami juga susah juga kita mau komentar apa. Biasanya sih jadinya kita lucu ketawa, tapi mungkin karena terburu-buru juga kali. Karena kan seperti kita tahu kita baru duplik hari Jumat, kemudian ini hari Senin udah harus putusan. Mendengarkan pembacaan vonis Hakim Ketua sambil memegang rosario, Harvey kemudian keluar ruangan sidang dengan mulut terkatup rapat, bungkam 1000 bahasa di depan awak media. Namun yang dianggap netizen cukup aneh bin ajaib, Sandra Dewi yang beberapa kali hadir di sidang sebagai saksi tidak nampak batang hidungnya pada sidang pembacaan vonis Harvey. Di Instagramnya, Sandra Dewi juga tidak memposting tanggapannya terkait vonis hakim. Artis asal Bangka itu bahkan tidak pernah mengupload postingan terbaru sejak Maret 2024 atau sejak suaminya dijebloskan ke dalam tahanan. Entah ada di mana Sandra Dewi sekarang. Kartika Dewi, adiknya yang pekan lalu menemani Harvey di sidang pembacaan pledoi, kali ini pun tak menampakkan batang hidungnya. Kak, gimana Kak menemani Kak Harvey sidang hari ini Kak? Kak, kenapa Kak Sandra nggak datang Kak? Kak, kenapa Kakak yang menemani selaku adik ipar ya Kak? Mungkinkah keluarga Sandra Dewi dan Harvey tidak kuat mental menghadapi drama persidangan yang diliput banyak media? Karena menurut kami mungkin dia juga mempertimbangkan ya, dia mungkin bisa lihat dari live kalian, karena kalian kan udah bikin live, jadinya udah memudahkan gitu untuk melihat apa putusannya. Terima kasih juga dengan teman-teman wartawan yang udah meliput, jadi nggak perlu hadir, karena kan ramai banget nih, susah juga dapat tempat duduk, mungkin itu ya, saya juga kurang paham sih. Memilih tidak hadir menyaksikan pembacaan vonis seperti yang diungkapkan kuasa hukum Harvey, Sandra Dewi seolah punya feeling suaminya sulit lepas dari tuntutan pasca pledoinya ditolak majelis hakim. Namun yang paling memberatkan Sandra dan Harvey adalah punishment bila pidana tambahan senilai 210 miliar tidak dibayarkan, maka semua aset Sandra dan Harvey akan disita. Andai semua aset Sandra dan Harvey sudah disita dan nilainya masih kurang dari 210 miliar, maka hukuman penjara Harvey akan ditambah. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan maupun perkara itu tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan pidana untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
Tak cuma harta bersama yang didapat selama pernikahan, barang-barang yang dibeli dari kocek pribadi Sandra Dewi seperti tas, logam mulia, dan rekening tabungan senilai 33 miliar juga disita Kejagung. Kuasa hukum Harvey memohon kepada majelis hakim agar mengembalikan barang-barang pribadi milik istri kliennya, lantaran barang-barang itu murni hasil endorse dan dibeli atas kerja keras Sandra Dewi sendiri. Kita belum sempat tadi melihat bagaimana tanggapan mereka, tapi yang pasti yang cukup mengejutkan yaitu harta itu. Harta kan kalau tadi nggak salah dengar disita semua gitu ya? Atau bagaimana ya, disita semua. Sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkara. Tempus perkaranya 2015, hartanya ada yang sudah diperoleh 2012, 2010. Banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya. Ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Setelah ini kita berdiskusi dengan para klien kami untuk melihat apakah mereka akan melakukan upaya hukum atau tidak. Vonis bersalah dan ganjaran hukuman yang cukup berat itu seolah menjadi kado Natal terburuk bagi Harvey dan Sandra Dewi. Mungkin inilah Natal terkelam yang dilalui Harvey dan Sandra sejak mereka menikah pada 8 November 2016 silam. Pasalnya di momen sakral itu, Harvey dan Sandra Dewi harus merayakannya di tempat terpisah. Harvey Natalan di Hotel Prodeo, sedangkan Sandra Dewi tak terdeteksi bakal merayakan Natal di mana setelah apartemen mewahnya di kawasan elit juga disita oleh Kejagung. Kak, persiapan Natal seperti apa Kak Sandra? Nah, saya belum mendapat konfirmasi dari yang bersangkutan karena pertanyaannya sangat pribadi ya. Jadi mungkin ya, mungkin enggak, tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi. Pedangdut asal Thailand, Jirayut sempat syok saat mengetahui dirinya di roasting oleh komika Bayu Wibowo. Jirayut yang sudah 6 tahun berkarir di Indonesia, baru kali ini merasa diolok-olok karena gayanya yang feminin. Seolah sadar dirinya punya kekurangan, Jirayut berusaha untuk berhenti baper atas roastingan Bayu Wibowo. Pasalnya, roastingan adalah hal biasa yang sering dialami oleh pejabat atau artis yang tengah hits. Lantas apakah Jirayut menilai hidupnya tidak jauh beda dari roastingan Bayu? Pasca roasting Jirayut, Bayu Wibowo banjir hujatan netizen. Aksi komika berambut kribo itu dituding melakukan aksi pencemaran nama baik dan pembulian berkedok roasting. Lantas apakah Jirayut akan memperpanjang kasus roasting itu dengan mempolisikan Bayu Wibowo? Itu maksudnya ngecengin kan? Oh gitu. Iya. Yang tulus. Jirayut, aku minta maaf atas perbuatanku waktu itu, Jirayut. Saya minta maaf waktu saya akuin saya salah ucap. Roastingan Bayu Wibowo terhadap Jirayut juga menyeret nama Halda Rianta. Pasalnya Bayu memberi judul lawakan Kisah Cinta Halda dan Jirayut, sementara nama Jirayut diganti dengan kata yang tidak elok didengar yang cenderung menyangsingkan status gender Jirayut. Namun Jirayut dan Halda sepertinya sudah move on dari roastingan Bayu, apalagi mereka dibela oleh netizen. Bingung banget ini aku lihat komentar Instagramku, DM, tuh diserang semua ini sama fans-fans Jirayut ini. Akhir pekan lalu, Jirayut dan Halda sudah ceria ketika mereka bertemu di rumah Arafa Rianti, kakak Halda di Kebagusan, Jakarta Selatan. Halda yang menumpang di rumah kakaknya sangat senang dikunjungi Jirayut. Alhamdulillah sampai juga, dah. Ini aku datang lagi rumah seseorang komedian, asik ya. Orangnya lucu kan? Izin Mas, Kaki kamu lucu banget. Iya, nih, tuh. Aku masuk ya. Ini taruh di sini. Tanda tangan tadi ya. Aku masuk ya. Anjir, rumah baru. Aduh. Oh, yang biasa syuting di sini ya? Ya, Waduh. Ini yang namanya Aduy. Aduh. Oh. Sulen mukamu. Galak nggak? Enggak. Kemarin kan mamahnya Jirayut masakin Halda. Ya. Jadi sekarang aku perwakilan Halda masakin Jirayut. Terima kasih. Enak kalau jengking. Enak gak? Enak ya? Enak, alhamdulillah. Iya. Tadi kalian berdua doang dari sini. Iya. Ya ampun, ini aku kesampaian juga akhirnya. Padahal Arafat tuh udah chat loh. Mau ke rumah gitu ya. Baru dapet ini jadwalnya. Iya. Dia tuh
Meski kisah cintanya disentil Bayu Wibowo dan netizen banyak yang bertanya tentang kelanjutan hubungan mereka, Jirayut dan Halda ogah bicara tentang masa depan cinta mereka. Di rumah Rafa, Jirayut justru enjoy bercanda dengan Halda. Tapi benarkah tipe istri idaman Jirayut adalah wanita yang cantik dan lucu seperti Halda? Berbunga-bunga rasa hatiku melihat wajahmu yang lucu. Ada yang ini, bosan di hatiku. Ada kan? Gak ada, jangan di-improv. Udah punya bini berapa kamu? Udah baru, kayaknya yang kawin itu baru berdua dah kak. Iya. Kakak adik ya. Terus kakak Adel lagi. Ikut paling aku curhat-curhat doang kayak hari ini kenapa aku lagi capek ya, mesti dia kasih tahu solusinya gitu-gitu doang.